Merdeka, berjaya dari era Soeharto, Chevron akhirnya hengkang di era Jokowi. Ditulis oleh Niha Alif dari Sword.com. Siapa yang tak kenal perusahaan minyak ternama asal Amerika Serikat yang bernama Chevron? Dulu, sewaktu kuliah, teman asal teknik kimia yang berasal dari Riau selalu mengeluhkan perusahaan tersebut dan menjadikannya tujuan karir di masa depan. Sayangnya, Chevron kini harus pamit dari Blok Rokan setelah hampir seabad menancapkan kukunya. Direktur Utama Pertamina mengungkapkan bahwa ini adalah kado kemerdekaan RI di mana kekayaan hasil bumi akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kembali ke sejarah Chevron sendiri, perusahaan yang telah lama malang melintang dan lebih panjang usianya dibanding kemerdekaan itu rupanya memiliki sekolah bernama Cendana. Entah apakah nama tersebut murni diambil sebagai nama biasa atau ada afiliasi ke mantan presiden era Orde Baru. Yang jelas awal mula kejayaan Chevron bisa dibilang semenjak era Soeharto, sebagaimana PT Freeport di Papua. Penduduk lokal sendiri memiliki pandangan berbeda mengenai kawasan Chevron dan juga keberadaan sekolah Cendananya yang dikelola Yayasan Pendidikan Cendana. Seperti diberitakan Kompas.com, bekerja di PT Chevron berarti hampir seluruh kebutuhan hidup telah dicukupi. Fasilitas kesehatan dan pendidikan tidak masalah dan semuanya kelas 1. Rumah dan kendaraan disediakan, ketika pensiun masih dijamin dengan pesangon sangat besar. Namun, pandangan lain warga Riau terhadap PT Chevron ada juga yang minor. Misalnya perusahaan itu angkuh, termasuk para pegawainya yang merasa eksklusif. Akses masuk warga umum ke perumahan karyawan sangat terbatas. Untuk melintas di jalan yang dibangun perusahaan itu tidak boleh dilalui tanpa izin ketat. Meski dana pembangunannya berasal dari cost recovery atau pengembalian biaya operasional terkait pengeboran minyak yang artinya memakai uang negara RI juga. Seorang teman bahkan berpendapat lingkungan PT Chevron seolah berada pada negara bagian lain dari Indonesia. Tentang fasilitas pendidikan, Chevron memiliki sekolah yang bernama Cendana yang berlokasi di kompleks perumahan pegawai dari tingkat taman kanak-kanak sampai SMA. Sekolah itu dikenal bermutu tinggi. Dan berikut sejarah PT Chevron Indonesia. 1879, Chevron didirikan pada tanggal 10 September 1879 di Pico Canyon, California dengan nama Standard Oil Company of California atau SoCal. 1924, bulan Maret 1924, Regu Geologi Standard Oil Company of California atau SoCal tiba di Indonesia melakukan survei eksplorasi. Kemudian di bulan Juni 1930, SoCal mendirikan NV Netherlands Pacific Petroleum Maskapi atau NPPM yang merupakan cikal bakal PT Chevron Pacific Indonesia. Kemudian bulan Juli 1936, SoCal bersama dengan Texas Oil Company atau Texaco mendirikan California Texas Petroleum Corporation atau yang kerap dikenal dengan Caltex. Pada bulan Agustus 1940, lapangan minyak Sebanga ditemukan, merupakan penemuan minyak bumi pertama di Riau. Desember 1944, lapangan minyak Minas ditemukan. Bulan Januari 1951, NV Caltex Pacific Petroleum Maskapi atau Caltex Pacific Oil Company dibentuk untuk melanjutkan kegiatan NV Netherlands Pacific Petroleum Maskapi. April 1952, lapangan minyak Minas mulai berproduksi, diekspor melalui Perawang dan Pakning. Februari 1954, lapangan minyak Duri mulai berproduksi. September 1955, lapangan minyak Bekasap ditemukan. Juli 1958, dermaga minyak pertama Dumai diresmikan. Januari 1959, ekspor produksi Minas dialihkan dari Perawang Pakning ke Dumai. Juni 1965, lapangan minyak Bekasap mulai berproduksi. Juli 1966, lapangan minyak Pematang mulai berproduksi. Agustus 1966, lapangan Pungut mulai berproduksi. September 1952, produksi Caltex sejak tahun 1952 mencapai 1 miliar barel. Mei 1969, produksi lapangan minyak Minas berjumlah 1 miliar barel. Januari 1973, lapangan minyak Petapahan mulai berproduksi. Mei 1973, untuk pertama kali produksi mencapai 1 juta barel sehari. April 1977, Presiden Soeharto meresmikan jembatan Sungai Siak yang dibangun CPI. Mei 1980, stasiun pengumpul GS2 yang pertama dari 6 GS dalam proyek EOR mulai dioperasikan. September 1983, Main Office Rumbai bertingkat 3 diresmikan. Maret 1990, Presiden Soeharto meresmikan DSF. 11 Maret 1995, SBU mulai diimplementasikan. Mei 1997, Main Office Dumai diresmikan. Lalu tanggal 15 Oktober 2000, Chevron mengakuisisi Texaco menjadikannya perusahaan minyak terbesar kedua di Amerika Serikat dan keempat terbesar di dunia. Perusahaan gabungan ini menjadi Chevron Texaco. Tanggal 9 Mei 2005, Chevron Texaco kembali mengubah namanya menjadi Chevron. Texaco tetap menjadi salah satu merek di bawah Chevron Corporation.
Terhitung sejak 16 September 2005, PT Caltex Pacific Indonesia atau CPI mengganti namanya menjadi PT Chevron Pacific Indonesia. Pada 19 Januari 2010, pemerintah tidak memperpanjang kontrak kerja sama produksi atau Production Sharing Contract atau PSC PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Langgak. Selanjutnya dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Riau atau SPR. Tanggal 31 Maret 2017, Chevron Geothermal Indonesia Darajat dan Salak pindah kontrak ke Star Energy. 24 Oktober 2018 setelah kontrak operator SIKO berdasarkan Production Sharing Contract atau PCS selesai pada 24 Oktober 2018, Kalimantan Timur Ataka dikelola oleh PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur yang merupakan anak usaha dari Pertamina Hulu Indonesia. Tanggal 8 Agustus 2021, satu-satunya blok migas yang tertinggal dikelola Chevron berakhir dan selanjutnya dikelola oleh PT KKKS, PT Pertamina Hulu Rokan, dan Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.220 km persegi yang terletak di 5 kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan, Hulu, dan Rokan Hilir. Terlihat dari sejarah panjang tersebut bahwa nama Soeharto tak pernah luput dari catatan peresmian beberapa fasilitas pendukung. Tak jauh beda dengan era SBY di mana terjadi penyewaan lahan hutan besar-besaran, termasuk hubungan dengan mafia migas di Petra. Untungnya Jokowi terpilih sebagai presiden dan mengangkat orang-orang terpilih untuk mengembalikan kejayaan negeri. Kita patut berterima kasih pada Wamen Archandra Tahar yang mengalihkan kontrak Blok Rokan ke Pertamina semenjak 3 tahun yang lalu. Terima kasih Jokowi atas kado manis di ulang tahun Indonesia yang ke-76. Semoga saja semakin banyak sumber daya alam milik bangsa yang bisa dimanfaatkan secara optimal, terutama yang ramah lingkungan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Nantinya secara bertahap pemerintah harus mengalihkan energi kotor ke energi bersih. Masih banyak PR yang harus diselesaikan. Namun kita harus berbangga karena setidaknya pengelolaan kekayaan alam kembali ke Ibu Pertiwi. Yuk simak video selanjutnya. Puan dengan ratusan baliho belum tentu menang lawan Ganjar tanpa baliho. Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Kalau kalian tinggal di kota besar, kalian pasti sudah capek melihat baliho beberapa ketua umum partai yang terpasang di beberapa titik strategis. Kalau kota kecil, saya kurang tahu. Di tempat saya tinggal ada baliho Puan Maharani, ada Erlangga Hartarto, ada juga yang katanya AHY dan Caimin. Mereka semua adalah ketua umum partai. Puan yang paling banyak sejauh pengamatan saya. Ini mungkin bisa berbeda di tempat dan kota lain. Kalau kalian tanya kepada masyarakat apa tujuan mereka memasang baliho tersebut, mereka sudah cukup pintar untuk menjawab, apalagi kalau bukan untuk Capres 2024. Apalagi Puan Maharani dengan tagline kepak sayap kebinekaan, terlalu jelas arahnya kemana. Promosi diri, tes the water atau tes pangsa pasar untuk mencari tahu sejauh apa elektabilitas Puan, karena menurut beberapa hasil survei, elektabilitasnya sangat jauh dari kata memuaskan. 3 lainnya mungkin punya niat yang sama meski ada yang membantah dan tidak ada instruksi khusus dari partai atau ketua umumnya. Tapi percayalah, mau alasan apapun, masyarakat punya pandangan tersendiri dan banyak yang yakin baliho tersebut sama dengan apa yang dilakukan para caleg menjelang pileg. Hanya saja ini pilpres, butuh waktu sedini mungkin untuk memulai start. Terkhusus soal Puan Maharani, banyak yang menilai maraknya pemasangan baliho Puan karena PDIP mungkin ingin menyudahi isu keterkaitan Ganjar Pranowo dengan Pilpres 2024. Apalagi kabarnya baliho tersebut diwajibkan oleh partai atau anggota DPRD. Makin jelas PDIP sedang memoles Puan agar lebih kinclong pada saatnya nanti. Tujuan lainnya adalah mungkin karena sebelumnya Ganjar Pranowo sangat populer. Banyak dorongan dan suara dukungan yang menyiratkan bahwa Ganjar layak untuk dicalonkan sebagai calon presiden tahun 2024. Di media sosial juga saya melihat dengan mata kepala sendiri betapa masifnya dukungan tersebut. Ini juga yang memercik perseteruan antara Puan dengan Ganjar. Kalau dalam kacamata orang awam, Puan mungkin merasa tersaingi, sehingga dia harus melakukan sesuatu jika tidak ingin tersingkir lebih jauh. Ganjar pun tak bersuara, tak banyak berkomentar dan lanjut beraktivitas seperti biasa. Puan makin gencar lewat baliho, agar masyarakat terus teringat dengan dirinya sekaligus secara perlahan membungkam dan mengunci dukungan publik yang selalu mengaitkan Ganjar dengan Pilpres 2024. Banyaknya baliho Puan menunjukkan bahwa PDIP bakal mengusung Puan di Pilpres 2024. Ada yang bilang ini cuma tes the water atau strategi politik untuk mengusung calon sebenarnya. Tapi secara sekilas menjamurnya baliho Puan adalah upaya mengakhiri
keterkaan publik apakah PDIP bakal merestui Ganjar untuk melaju ke Pilpres 2024. PDIP sangat transparan dan bahkan terkesan frontal untuk menyampaikan kepada publik bahwa calon terkuat untuk Pilpres 2024 dari PDIP adalah Puan Maharani, bukan Ganjar, bukan siapapun. Tapi ini adalah hak PDIP, tapi bagi kita ini adalah manuver yang belum waktunya. Tidak etis dikala negara ini masih sibuk berperang dengan pandemi. Ada sebagian orang yang sudah sibuk memikirkan strategi untuk tahun 2024. Dan kalau melihat persamaan keempat ketua umum yang wajahnya terpampang di baliho, ada satu persamaan, yaitu mereka semuanya memiliki elektabilitas yang rendah. Kalau bahasa awamnya sulit memang di Pilpres nanti, bisa jadi mereka punya niat tapi peluang kecil sekali. Maka gencar mencuri start dari awal. Tapi apakah baliho beneran efektif untuk mencari simpati masyarakat yang makin lama makin skeptis terhadap promosi baliho? Apakah bagus mencari dukungan di tengah pandemi saat banyak orang sedang kesulitan membiayai hidupnya? Ini terlihat sangat blunder. Percayalah, dukungan alami dari masyarakat jauh lebih efektif daripada dukungan semu yang datang dari promosi baliho. Kalau Ganjar mau diredam lajunya, malah itu adalah kode keras. Semakin ditahan, semakin kencang lajunya di kemudian hari. Mau baliho sebanyak apapun, bahkan di setiap persimpangan jalan besar maupun jalan kecil, maupun di gang-gang, kalau memang elektabilitas kecil ya tetap tidak jauh-jauh dari situ. Kalau naik pun tidak akan seberapa, tidak akan signifikan. Salah besar mau menangkan hati warga lewat baliho. Dukungan itu dari hati dan terikat secara emosional. Kalau lewat baliho dianggap efektif, artinya calon pemimpin harus punya banyak uang. Orang biasa jangan harap. Gitukah? Lalu bagaimana menurut Anda?